Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama-sama di SMP Tomo. Yang pertama nanti akan melihat bagaimana perkembangan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu, dan yang kedua nanti akan sedikit kita lihat adalah budaya positif bagi sekolah Bapak Ibu. Pada kesempatan ini memang pada bulan-bulan untuk mendekati ANBK bagi sekolah Bapak Ibu semua. ANBK ini adalah kegiatan rutin tiap tahun yang diwakili oleh sebagian kelas 8 yang siswanya lebih dari 45. Yang siswanya kurang ikut semua. Dari segi kegiatan siswa untuk melakukan ini tidak ada pengaruhnya tentang kenaikan, tidak ada pengaruhnya tentang lulusan bagi siswa, tapi sangat berpengaruh terhadap sekolah dari Bapak Ibu semua. Jadi kalau di negeri itu sekolahnya lebih dari 300 untuk kelas 7, dari sekian ratus ya, ada 1000 sekian, itu nasibnya sekolah ditentukan oleh anak yang hanya 45 ditambah 5 cadangan. Nah, jadi ANBK ini ternyata akan berpengaruh. Yang pertama adanya rapor pendidikan sekolah dari Bapak Ibu, itu dari hasil ANBK. Nah, dalam ANBK itu kan ada literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan pendidikan. Itu yang akan berpengaruh. Oleh karena itu kami berdua pesan kepada Bapak Ibu semua, waktunya tidak terlalu lama untuk persiapan ANBK ini, hanya lebih kurang 2 minggu. Tolong dipersiapkan yang matang. Yang matang itu bagaimana? Yang 45 peserta ini yang diopeni betul. Karena yang 45 itu diambil dari 3 kategori. Jadi kategori yang atas, sedang, dan paling bawah. Yang paling bawah ini rada susah. Oleh karena itu diopeni betul. Apakah diberi terus latihan atau apa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Termasuk juga bagi Bapak Ibu guru, karena nanti ngisi survei lingkungan pendidikan. Di gampangannya itu ya diberi wawasan tentang sekolahnya. Di antaranya begini, apakah Bapak Ibu pernah diajak musyawarah merumuskan visi misi tujuan sekolah? Nek dijawab benar, tidak pernah. Itu jawabannya benar karena Bapak Ibu tidak dilibatkan, tapi mengganggu adanya nilai survei lingkungan bagi Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu pernah dilibatkan dalam menyusun RAPBS? Karena panjenengan tidak pernah dijawab, tidak pernah. Itu berarti juga sangat mengganggu. Tolong juga disosialisasikan pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Termasuk siswa, apakah pernah anak terlambat ini ditegur atau diberi apa? Jawabannya tidak pernah, wong tidak ada tentang disiplin masuk sekolah. Nah, ini juga sangat bahaya. Jawabannya benar tapi akan mengganggu.
Apakah pernah Bapak Ibu yang ada di kelas masuk tanpa salam, keluar tanpa salam? Kalau dibiasakan seperti itu, siswa yang ngomong, nah, tidak pernah salam. Nah, seperti dan seterusnya. Jadi ini yang akan mengganggu kaitannya dengan AMBK. Termasuk juga AMBK ini pengaruhnya terhadap akreditasi sekolah. Oleh karena itu, kami harapkan tolong dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan pada pagi hari ini tidak terlalu lama. Setelah selesai, nanti dikerjakan di sekolah masing-masing untuk rapor pendidikan. Kita bagi dua, yang sesi pertama Bapak Ibu akan melihat rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Laptop dari masing-masing sekolah dibuka. Laptopnya dari masing-masing sekolah dibuka. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan melihat rapor pendidikan sekolah masing-masing disampaikan oleh Pak Sugeng. Setelah selesai baru kita lihat ada budaya positif untuk sekolah. Ya, yang dulu lah budaya positif dulu ya, karena waktunya bisa bicara gitu. Nah, sebelum diperlihatkan oleh operator untuk budaya positif itu begini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini alamnya beda dengan zaman saya, zamannya Pak Sugeng, mungkin zamannya Bapak ini yang usianya sudah hampir 60 tahun. Itu beda. Dunianya sudah beda dengan dulu. Kalau saya dulu jadi kesiswaan di sekolah negeri, wakil sewa di negeri. Jadi anak terlambat itu dihukum dengan nyirami tanaman, disuruh ambil air untuk isi kamar mandi. Itu dulu. Nah, dapat dulu. Ada kemarin yang sudah dengan Pak Sugeng saya, anak yang terlambat itu disuruh mila ambil sampah, macam-macam seperti itu. Ya, bagaimana untuk mewujudkan bahwa disiplin positif bagi anak itu untuk yang sekarang ini yang kaitannya dengan kurikulum merdeka. Oke. Jadi pemahaman pembelajaran dan pengalaman sebelumnya. Ya, jadi ini ya, mendidik dan membina peserta didik. Oleh karena itu dalam kurikulum merdeka, panjenengan kalau misalnya ada anak kok nilainya kurang, nah itu ya diantarkan sampai bisa mencapai tidak kurang. Karena ini ya Pak, mendidik dan membina. Oh ya. Nah itu ya, menemukan pemaknaan baru dan pembelajaran penting untuk pelaksanaan peran dan tanggung jawab ke depannya sebagai guru dalam proses mendidik dan membina peserta didik. Nah, gitu. Ini pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu hadapi di sekolah ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai perilaku anak didik yang ada dalam tanggung jawab Bapak Ibu sekarang? Kalau di Surabaya ini macam-macam ya. Ada, ini zamannya sebelum pandemi, saya masih di wilayah barat, itu ada anak perempuan yang pakai jilbab, terus di rumah karena ikut nenek, terpengaruh temannya, ikut apa namanya? Nah, itu tidak pulang sampai lebih kurang 1 bulan. Kepala sekolah negeri saya suruh cari sampai ketemu, sampai informasi didapat. Kan begini kepala sekolah di berita pengawas ya. Nah, sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, nah ini ya, sampai ketemu. Akhirnya ketemu juga. Ketemu minta bantuan satpol PP oleh kelurahan dan kecamatan. Lurah juga sama lurah perintah. Nah,
Jadi lurah Pak Camat perintah pengawas yang ini ya. Nah, jadi ketemu dalam 1 bulan tidak pakai jilbab lagi. Nah, jadi di kanan kaki sudah banyak tato. Padahal anak itu adalah asalnya pakai jilbab karena pengaruh temannya. Nah, itu yang sekarang suara macam-macam ya, seperti itu. Ya, nomor 1. Ini yang tahu pengalamannya adalah Bapak Ibu semua. Masa ada nik 2 ya? Oh ini, ya, mungkin ada. Oh ini, coba yang nggak bisa. Coba Bapak Ibu beri pendapat. Yang pertama dari yang masanya banyak, dari Dr. Stomo, kan masanya banyak ya. Apa pendapatnya dari Bapak Ibu? Tolong diberikan Pak. Ibu, yang ibu ini, maka terserah. Apa sampaikan aja. Ya, monggo Bu. Nama, terus guru mantel apa? Nomor absen. Enggak perlu nomor absen. Kasih nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Ima. Saya dari Mapel BK Pak. Di situ menyebutkan bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai perilaku anak didik yang ada dalam tanggung jawab Bapak Ibu sekarang. Ini persoalannya yang disampaikan tadi. Sekarang ini, ya, monggo. Permasalahannya yang tadi. Ya, sampaikan aja, contoh aja. Ya Bu, di sekolahnya Ibu ya apa? Kalau di sekolahan Ya Bu, ya. kalau di sekolahan saya Tidak pakai mic. Oh, nggak bisa. 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 Nah, Permasalahan yang akhir-akhir ini pencurian Pak. Asli. Ini asli. Dibilang anak-anak karena kan ada banyak terlibat di situ. Kita sudah memanggil orang tua atau perwakilan dan bermacam alasan. Yang agak miris di sini yang banyak sebenarnya, maksudnya yang banyak ngambil. Kan ada yang 1 kali, ini yang banyak sekali, yang 1 hari bisa 2 kali. oh, berarti langganan ya? Ya. Ini pencurian di kantin T5 dan di kantin sekolah. Oh ya. J. Ini yang di sini ya? J, jajan. J, jajan. Kan sebenarnya kita pakai prosedur pakai ini kejujuran di kantin itu bukan kejujuran. mencuri itu, nguntil. Kenakalan anak dulu itu. Tapi ada Pak sekarang. Nah setelah kita tanya dari hati ke hati, kemudian kita panggil orang tua, ternyata faktornya yang paling banyak itu kurangnya perhatian dari keluarga, dari orang tua. Terus dari faktor ekonomi. Kalau jajan rata-rata sekarang anak sudah dikasih jajan 1 hari 10.000 sampai 15.000. Itu kalau jajannya. Tapi kalau dilihat dari segi materi keluarga itu mengadangkan karena anaknya, nah sekarang gimana loh Bu? Anak kan kalau tidak disamoni kan dikasihkan. Nah terus kemudian ibu kerjanya nopo, bapak kerjanya nopo. Rata-rata mereka yang mengambil ini anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua, sehingga
kita berharap bahwa dengan adanya seperti ini antara kedua belah pihak, antara sekolah dan kita sebagai ibu kedua bisa memberi semangat, motivasi sehingga anak itu bisa berubah. Dan kami kemarin tidak memberi sanksi sebenarnya, sanksinya hanya begini: istirahat pertama, istirahat kedua, ayo kita makan bekal bareng di ruang kita. Kemudian istirahat kedua karena kita ada ini sholat duhur bersama sehingga harus absen sholat duhur yang di sesi pertama, itu saja. Kemudian yang ketiga, untuk uang saku selama 5 hari itu kita cut dulu. Oh, tidak dibebaskan. Kemudian tapi uang sakunya yang terakhir, yang hari kelima kita kumpulkan kembali lagi ke anaknya untuk dibuat uang ini tabungan. Ya, tepuk tangan untuk Dr. Sutomo. Ini pengalaman yang ditangani oleh Dr. Sutomo berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai bapak ibu di sekolah. Jadi sangat bagus sekali. Disebutkan bahwa anak seperti ini tidak mesti harus diberikan punishment, karena dari latar belakang yang dapat diketahui langsung oleh ibu. Jadi anak kita, jadi cerita ya, di Surabaya ini waktu saya dulu di sekolahan itu dengan Pak Sugeng. Kalau anak namanya mitra warga itu benar-benar ya sangat perhatian, sangat prihatin, bukan perhatian. Saya pernah ngutus guru coba di yang sebenarnya di sekolah, di rumahnya itu rumah satu petak diisi 7 orang. Sampai bayangkan, gaya guru, gaya masak dan sebagainya. Untuk tidur saja tidak bisa, apalagi untuk belanja. Nek sampean lihat ono anak misalnya masuk turu, kan tidak mesti anak itu apa. Nah, mungkin tadi ada cerita dari saya tadi, masih pergi kayak satu turu, boleh nggak cukup. Jadi tidak harus itu diberikan apa? Punishment. Nah, jadi cocok bagus untuk Dr. Sutomo. Berikutnya dari Wijaya. Coba pendapatnya dari Wijaya. Masih ini. Pendapat dengan tentang kondisi sekolahnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mardiati dari SMP Wijaya, kebetulan pemangku nomor IPA. Ya. Jika permasalahan yang di sekolah kami Bapak ini akhir-akhir itu adalah anak-anak karena sering dengan melihat digital, apalagi TikTok itu biasanya ini Bapak melihat sesuatu yang sepertinya bisa untuk dicoba-coba. Salah satunya itu kemarin ini mencoba untuk menggunakan itu peniti, nah itu di garis-garis di tangan gitu, karena ingin mengikuti tren katanya. Bukan, hanya ingin mengikuti tren, teman-temannya ikut, saya juga ingin ikut gitu, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan karena memang tadi itu karena tidak mengetahui bahwa bahayanya seperti apa, kami dari pihak sekolah memanggil orang tua, kemudian memberi pengetahuan, dan orang tuanya sendiri juga tidak tahu kalau anaknya sendiri itu mengikuti seperti itu Bapak. Jadi setelah diberitahu, kemudian orang tuanya juga datang, akhirnya mereka sepakat untuk tidak melakukannya lagi. Ya, tepuk tangan untuk Wijaya. Dari kasus yang berbeda, penanganannya pun juga berbeda. Tapi dari 2 kasus ini sudah mengarah pada pembelajaran diferensiasi. Jadi bagaimana kondisi nyatanya siswa? Ojo moro-moro gak ngerti latar belakang ada punishment. Itu yang sangat merugikan siswa. Itu ya. Nah, bagus keduanya. Berikutnya, apakah karena perilaku mereka Bapak Ibu pernah menghukum anak didik? Nah, zaman saya dengan Pak Sugeng, Pak ini yang mendekati usia 60. Kalau dulu ada siswa yang tidak membawa buku, kadang dihukum 2 jam
kakinya satu diangkat sampai 2 jam. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak boleh masuk kelas sampai nunggu bel 2 jam. Nah, itu dulu. Ya Pak ya, itu dulu. Apakah juga Bapak Ibu pernah melakukan itu kepada anak didik? Mari Dr. Sutomo Wijaya sekarang Bina Taruna. Nah, siapa? Saya pengajar apel bahasa Inggris Bapak. Jadi ketika awal pembelajaran itu kami sama anak-anak itu membuat suatu kontrak belajar dengan anak sepakatan bersama. Jadi seandainya di situ nanti mereka melanggar dari kontrak belajar, misalkan pada saat pembelajaran saya kalau memang tidak ada kepentingan dengan handphone diletakkan di atas meja saya mungkin ya. Nah kemudian mereka mempergunakannya, maka punishment-nya itu mereka pilih sendiri, kesepakatan bersama dari anak-anak. Jadi bukan dari saya sendiri. Jadi itu yang saya terapkan untuk kelas saya. Ya, tepuk tangan untuk Bina Taruna. Oh iya. Yang kedua dari Raja Rahmat. Monggo. Raja Rahmat. Oh ini. Monggo. Ini Pak. Mohon izin. Pak Sugeng dan Pak Anjar ya. Perkenalkan nama saya Pak Anton, guru matematika. Kebetulan saya pagi di SMA 21 ya. Siangnya di SMA Rahmat. Untuk saya sendiri juga kondisinya waktu sore nih, jam ke istirahat, saya mengetahui yaitu tentang kedisiplinan anak itu kurang, memang SMA Rahmat itu menang ke bawah gitu ya, daerah Wonokromo sekitarnya. Jadi kebanyakan orang tua itu tidak ada yang kurang perhatian dan juga banyak berbentuk. Jadi untuk tinggal punya anak-anak emang sangat eksotis ya. Jadi untuk kelebihannya anak-anak itu tidak ada saya rumah, cuma saya hanya peringatan, dari kesemuaan juga tidak maksimal. Jadi saya memberikan peringatan sampai 3 kali. Bahkan saya juga sering fisik. Jadi untuk kenakalan mereka itu hanya untuk pelanggarannya hanya untuk sekedar saya peringatan aja Pak. Karena Pak, kalau saya tegurkan nanti besoknya itu tidak masuk Pak. Iya, Pak lebih baik di rumah aja Pak, ngapunten. Karena paginya ada yang jualan Pak, bahkan ada yang membantu orang tua. Malam juga tidur, sekolahnya kan siang ya, Raja jam 12:30 sampai jam 5 sore, jam 5 lebih 4. Kalau saya tegur itu besok sudah tidak masuk karena dari kendala ekonomi dan kekurangan itu tadi dari keluarga. Saya ngapunten, mungkin kita bukan ngapunten buanani ya, pas sekolah yang baru bukan kualitas tapi kuantitas. Oh yang ganti Pak Iwan. Oh, Pak Iwan. Oke. Saya paginya di SM yang 21 Pak. Jadi perbedaan dari yang tua sama SMA Rahmat emang sangat jauh. Karena kita tegur sedikit itu anak-anak itu langsung down, kembali ke sekolah. Itu yang saya alami, ngapunten. Tepuk tangan untuk Rahmat. Terima kasih. Memang ini seni Bapak Ibu ya. Seni di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ternyata pengantar saya ini tajam Bapak Ibu ya. Pengantar saya ini terus dari Bapak Ibu ternyata tidak ada yang menghukum dari ini ya. Nah, alhamdulillah memang Bapak Ibu suasana yang sekarang ini jangan lagi menghukum, ngomong saja keliru. Orang tua datang ke sekolah ngomong. Kalau dulu angkatan saya bapak masuk ke ibu ya mungkin ya, keluar ini sampai selesai orang tua datang ke sekolah mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Saat ini ya datang ke sekolah tapi sampai dilabrak orang tuanya. Itu kan ya. Jadi suasananya yang beda. Oleh karena itu perlu Bapak Ibu sangat hati-hati untuk apa? Anak-anak kita. Nah, gini Bapak Ibu.
Ini yang dialami oleh dua sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga berbeda permasalahannya. Cuma dalam penanganan anak itu setidaknya juga libatkan orang tua. Nah, gitu ya, libatkan orang tua. Jadi kalau dulu ada peraturan dilarang, kalau sekarang mulai direvisi. Terus kata tidak boleh, mulai sekarang direvisi, kata tidak boleh, dilarang, tidak diperkenankan dan sebagainya. Koyok melbu kawa candra di muka. Kita melbu wangker. Jadi suasana itu mari kita rubah. Nah, untuk ke depan bagaimana anak itu enjoy di sekolah. Gurunya manis, smile. Kalau guru sing wireng pendek, keren sisa. Tidak ada ya. Guru dia lemu pendek, ireng keren sisa. Nah, tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya. Ya. Jadi sekarang seperti itu. Saat Bapak Ibu bersekolah dulu, pada saat SMP misalnya, apakah pernah diukur guru pada masa itu? Coba Bapak Ibu cerita padanya, gak ngarep tak biji kok. Sing paling dieling. Sing eling, yang ingat. Mungkin ibu, bapak ibu, monggo Pak. Yang tua-tua itu sing ingat. Minate nek ya umur-umur gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'ruf, pengajar PAI di SMP Darussalam. Yang saya alami Pak ketika masih jadi siswa, waktu itu pelajaran bahasa Arab. Ya, gurunya memberikan materi itu kamu harus hafal. Ternyata nggak hafal itu dikasih seperti Bapak tadi, berdiri itu tidak ada sanksinya, disuruh berdiri itu terus besoknya harus dihafalkan. Nah ini kalau saya mati, alhamdulillah dengan memberi sanksi seperti itu, sampai sekarang ini saya juga sudah hafal, mulai kepala hafalan bahasa Arab itu sampai kaki. Ya, karena Pak berkat guru itu sehingga pada sekarang itu yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lagi monggo Bapak Ibu cerita apa adanya. Oh monggo. Oh semari gantian Bu. Saya sering dihukum. Ibu. Ini monggo. Terima kasih, saya Bu Lini, mengajar mata IPA. Pengalaman saya waktu masih SD Pak, tapi terngiang sampai sekarang. Saat itu saya duduk di paling depan, kemudian kepala sekolahnya mengajar matematika. Jadi saat itu yang mengajar matematika bukan gurunya matematika, mungkin izin atau bagaimana, tapi kepala sekolahnya yang mengajarkan matematika saat itu. Kemudian saya buka buku tulis saya, ada nilainya 100 gitu. Kemudian gurunya itu begini, entah itu yang diceritakan itu saya, entah yang lainnya, jadi saya kurang paham. Itu gurunya bilang begini, kalau PR dapatnya 100, kalau mengerjakan di sekolah tidak dapat 100 gitu. Jadi disalahkan kenapa kalau PR kok dapat 100. Kemudian saya ceritakan ke ibu saya, kebetulan ibu saya juga guru SD. Ibu saya bilangnya gini, nah kalau di rumah tidak dapat 100 itu ya percuma, di rumah itu ada yang ngajari, ada kakaknya, ada guru lesnya, ada ibunya, ada banyak orang yang ditanya, kenapa kalau PR waktunya panjang kok tidak dapat 100. Ibu saya bilangnya gitu. Saya diam saja, saya itu harus ikut yang mana gitu. Terus setelah saya jadi guru, saya itu berpikiran begini, kalau saya selalu menyarankan anak didik saya, kalau PR itu diusahakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa lihat di buku, bisa tanya guru les, bisa tanya kakaknya, saudaranya, mbahnya dan sebagainya. Kalau sekarang malah gampang lihat di Google. Itu kalau PR. Jadi kalau PR jangan sampai nilainya jelek, apalagi tidak mengerjakan. Kemudian
ini menurut Bapak pengawas sebaiknya bagaimana kalau PR ini saya menyarankan untuk berusaha Ini semaksimal. hukumannya apa pada saat itu? Oh, enggak dihukum ya, hanya itu saja. Jadi saya akhirnya jadi saya dapat 100 ya, jadi akhirnya takut kalau PR dapat 100, akhirnya seperti itu. Iya, terima kasih. Nah, yang dialami oleh ibu itu mestinya dialami juga pada masa sekarang. Saat bapak ibu ikut tes daring di rumah, itu kan tidak juga mengerjakan sendiri, tapi juga bisa bantuan orang lain. Nah, seperti itu. Pada saat luring ketemu langsung tim penilainya, nilainya ada yang tes daringnya. Nah, jadi karena bapak ibu guru itu kalau sudah lebih dari 10 tahun itu sudah hampir sama dengan psikolog, karena tahu karakternya dari masing-masing siswa. Jadi saya dengan Pak Sugeng ini ya mulai dari 85 jadi guru, walaupun tidak dari psikologi, tapi tahu karakter dari masing-masing siswa karena terlalu lama. Nah, diharapkan bapak ibu itu begitu. Jadi tahu karakter anak didik di kelasnya, jangan sampai tidak. Nah, kalau seperti itu bapak ibu akan paham bagaimana anak ini untuk melakukan yang seperti ini dan seterusnya. Nah, pada saat seperti itu otomatis bapak ibu ngajar dia problem yang berbeda, tidak mesti harus metode dan medianya sama, karena dengan karakter yang berbeda. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ya, bila memperhatikan dari 3 jawaban tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat bapak ibu simpulkan dari 1, 2, 3 tadi? Monggo. Bapak dari? Orang dari Rahmat. Oh, sama dengan bapak ya? Oke. Tadi banyak ibu, bapaknya 1. Oke, sekarang bapak yang berikan pendapat. Yang belakang mungkin monggo. Tadi kan banyak ibu ya. Sekarang Pak monggo. Pak Tri, saya enggak. Monggo Pak. Nggih. Atau dari Saim. Monggo. Kayaknya mana ini? Terima kasih Bapak kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu Guru. Jadi menurut saya apa pembelajaran yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari pertanyaan 1, 2, 3, menurut saya setiap zaman itu berbeda-beda karakter anak. Kemudian semakin ke sini begitu ya, pendekatan ke anak itu harusnya lebih humanis ya Bapak ya, karena sejatinya menurut saya pribadi setiap manusia itu pasti punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi setiap manusia, setiap anak pasti punya alasan kenapa dia seperti itu, dan kita sebagai pendidik itu alangkah baiknya membantu mereka untuk menjadi lebih baik dengan mendengarkan alasan mereka, dengan lebih fokus kepada mencari solusi, dengan menggali menurut mereka apa yang bisa mereka lakukan agar mereka berubah. Karena menurut saya ke depan zaman ini perlu anak-anak yang bisa tahu mereka melakukan sesuatu itu karena apa, sehingga ketika mereka berubah itu pun juga dari dirinya sendiri. Kita sebagai pendidik, pengajar, tugasnya hanya mengantar mereka dan juga memotivasi mereka. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Saim. Jadi Saim ini belum kenal pembela, tapi sudah mulai mengarah dalam kegiatan untuk penanganan anak sudah pada kurikulum pernikahan. Jadi harapannya Bapak Ibu, memang anak-anak kita ini unik Bapak Ibu. Jadi kadang ketemu ada misalnya si Bambang tidak pernah bisa duduk, bokongnya tipis paling ya, nyulut. Tapi mungkin yang si Bambang ini punya pengalaman dari dirinya, saya nanti kepingin jadi pesepak bola, siapa ngerti?
Jadi yang seperti itu Bapak Ibu harus tahu. Ini karakternya anak. Ada si Endang misalnya masuk sudah mulai dari itu menyanyi. Untuk guru ya menyanyi. Nah itu kan tinggal Bapak Ibu untuk apa? Mengarahkan. Ojo moro-moro diseneni, diberikan hukuman, mending gak mandi-mandi harus ngajar gitu ya? Ya, gitunya. Ini masih Pak. Gitu. Iya, bisa operator ujul. Ya, jawab aja ya. Oh ini. Oh, monggo. Monggo Pak. Gambar itu Pak. Lewat aja. Ya. Beberapa catatan penting yang menarik dapat dari proses pemetaan persepsi ya, untuk mendidik, membina, melakukan sosialisasi, pelatihan, penerapan tindakan disiplin positif sejak tahun 2013. Cara mendidik, membina anak didik cenderung dipengaruhi oleh pengalaman sewaktu didik, dibina saat menjadi anak peserta didik. Jadi gampangnya kalau Bapak Ibu mengucapkan kata jelek yang seperti disampaikan Ibu, diiling-iling sampai terus, gitu kan? Nah, jadi itu jangan. Karena itu dalam menyampaikan kepada siswa usahakan dengan kalimat-kalimat yang baku. Jangan enggak seperti itu, diiling-iling. Nah, gitu ya. Jadi usahakan dengan kalimat-kalimat yang baku, yang sempurna. Jangan niru-niru jalan, ya. Jadi itu diiling-iling sama anak. Guru orang tua dewasa dalam melihat anak akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak tersebut, otomatis gitu ya. Jadi cenderung memberi perhatian lebih pada saat anak berperilaku tidak tepat, namun saat berperilaku tepat perhatian yang diberikan hanya sekedar saja. Jadi katanya kalau bahasa Indonesia apa? Ya, gajah di kelopak mata tidak terlihat, namun kuman di sebelah. Nah, jadi misalnya titik arah itu diuskui dan sebagainya. Kebaikannya sangat banyak tidak pernah disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, gampangannya mau sempat ngecing siswa, lah, ya kan? Jangan. Jadi usahakan anak kita ini adalah anak yang perlu ada perhatian bagi kita. Nah, jadi ini yang tidak tepat, menghukum, ya, menasihati, membiarkan. Tadi ada misalnya yang seperti dilakukan di SMP Dr. Stomo, kalau itu dibiarkan kan jadi kuman, jadi kuman yang lain. Nah, karena itu ya ditangani, ada perhatian, ya, dinasihati. Nah, kalau misalnya diberikan punishment, diundang orang tuanya, diajak bagaimana komunikasi. Jadi langsung jangan, kamu besok tidak lagi sekolah, seminggu di rumah tambah senang. Nah,
Arek saniki ya. Diskors satuan tambah gembira, enggak malah ada cerah. Dan tujuan utama menghukum anak adalah anak menjadi cerah, tidak mengurangi kesalahan, anak menjadi baik dan disiplin. Jadi yang berkaitan dengan apa? Anak itu tidak lagi misalnya arek yang tidak pernah di rumah itu pegang sampah. Nah sekolah kalau jupuk sampah itu kan juga tidak bagus. Mungkin dengan sampah yang kotor akan jadi malah sakit dan seterusnya. Yang seperti itu tolong juga dievaluasi. Ya. Jadi bagaimana karakter atau temperamental anak ini, mari kita lihat. Jadi kita dengar yang dilakukan, yang dialami oleh Bapak Ibu masing-masing di sekolah. Bila karena ada sesuatu yang dapat dipahami, mempunyai alasan dan tujuan, dan tentunya dipengaruhi perasaan mereka. Sampean misalnya, walaupun wali kelas itu tahu kondisi ekonomi orang tua, kamu bayar SPP kalau di swasta ya, dari SPP 6 tahun, pencene kuwi lah, tapi itu giling-giling menit. Mengenai sampai lulus masih diingat-ingat bapak ini, nah ibu ini, ya, nah ya saya ngerti, gitu ya, saya ngerti. Jadi bagaimana agar perasaan anak itu seakan-akan mengingatkan tapi tidak merasa diingatkan, untuk bisa apa? Mengambil sikap yang lebih baik. Nah, seperti itu. Respon orang tua, guru atau orang dewasa terhadap perilaku anak dipengaruhi oleh logika dan persepsi yang terbentuk dari pengalamannya. Jadi sopong ngerti harus saling berarti penting dari pengusaha. Nah gitu ya. Oleh karena itu jangan pilih-pilih untuk apa? Membina anak. Ya. Kayaknya ini apa Bapak Ibu pernah seperti ini ya? Nah, itu tidak zamannya ya. Nah, itu kan tindakan yang diberikan guru atau orang tua, orang dewasa pada sehingga anak berperilaku seperti yang diinginkan, yang menyebabkan rasa sakit secara fisik maupun emosional atau kedua-duanya. Wong yang di militer, di polisi saja sudah tidak lagi dipergunakan untuk hukuman seperti ini. Lah kalau ditemukan di sekolah tambah lucu, bukan di dunia militer dan kepolisian. Nah, oleh karena itu, ya sesuai dengan apa? Harapan bagi anak dan orang tua. Nah, kalau hukuman ya mewariskan siklus dan budaya kekerasan karena kekuasaan kepada generasi berikutnya. Akhirnya apa jadi yang aku biar, nah gitu kan? Mari dihukum senior saya seperti ini, mending hukum junior ya diulangi, itu kan? Aku biar, nah begitu akhirnya. Ada mitos melandasi cara berpikir dan respon untuk menggunakan hukuman dalam mendidik anak. Di ujung rotan ada emas. Hukuman adalah bentuk kasih sayang anak yang ku kasih, ku hajar dan ku didik. Anak perlu mengenal hukuman karena dalam kehidupan sehari-hari banyak aturan yang harus ditaati. Hanya untuk melegitimasi dan membenarkan persepsi untuk respon hukuman kepada anak. Seperti ini ya. Memenuhi kebutuhan perkembangan anak yang dilandasi oleh tahu, kenal, dan paham ciri, tahap, dan tugas perkembangan anak. Nah ini yang dapat itu ya. Jadi kalau misalnya pada saat anak yang masih kelas 7 ya mengingatkan jangan sama yang kelas 8, jangan sama yang kelas 9. Kalau tahapannya kelas 7 masih baru. Nah, gitu ya. Nah, jadi perilaku sebagai anak. Yang tepat, ciri perkembangannya bagaimana, tahap perkembangannya di opo, tugas perkembangannya bagaimana, kebutuhan perkembangannya apa. Jadi seperti yang Bu BK tadi. Jadi jangan
mesti kodok gitu ya, mesti harus sama. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mari kita merevisi kembali apa jenis tata tertib yang ada di sekolah itu yang bisa diterima oleh anak. Jadi jangan ngomong kata dilarang, tidak boleh. Yang macam-macam itu mari direvisi kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, seperti di pondok pesantren lah, anak itu gak mau aturannya A sampai Z. Tapi pertama ngaji, taklim, mutalim, santri itu ya sepatu ngerti caranya sebagai santri menempatkan sebagai santri, ketemu gurunya yang ini seperti itu. Gak perlu aturan sing dari lagi melbu ngaji taklim. Nah gitu ya. Jadi ini mari kita punya komitmen di sekolah Bapak Ibu, mari kita terapkan untuk apa? Menyayangi anak ya, untuk berperilaku positif yang tahu Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu-ibu kita, memang seperti yang saya kalau kita dengarkan dari ibu bapak penanganan anak-anak sekarang betul-betul dengan sudah sangat keren, hebat semuanya. Matur nuwun. Ini untuk anak-anak masa depan kita, ya. Baik, yang berikutnya kita akan tentang pendampingan tentang rapor pendidikan. Untuk itu monggo disiapkan laptop di masing-masing sekolah, satu sekolah satu laptop untuk membuka rapor pendidikan masing-masing. Kalau baiknya tidak bisa gathering langsung ya dengan HP-nya masing-masing. Monggo. Nanti kalau jatuh ya enak-enak. Apa aku udah ganti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita dalam keadaan sehat pada pagi siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan tetap terus sehat ya, amin. Kenapa? Tugas kita baik di sekolah maupun di rumah makin berkelanjutan, nggak berhenti-henti, nggak ada titiknya ya. Kemudian yang berikutnya salawat serta salam semoga kita tercurah baginda Rasul lelaki terbaik sepanjang zaman. Mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Itu yang kita perlukan benar-benar di waktu yang akan datang. Baik, semuanya sudah dibuka rapor pendidikannya. Masing-masing sekolah. SMP Dr. Sutomo di sini, ya. Kemudian SMP Raden Ahmad sudah dibuka? Belum terbuka. Yang online ya, jangan yang Excel. Kemudian SMP Bintar, kemudian Wijaya, Sampun, terus mana lagi? Said? Belum. Maksudnya lali. Wis ijenan maksudnya lali bisa. Alhamdulillah. Oke, baik, kita kembali ke sini. Lebih baik dari yang pertama saja, yaitu kemampuan literasi, naik di atas, yang di atas. Naik dikit. Nah, kemampuan Pak ini naik Pak 22% naiknya dibandingkan tetap harus kita explore, bahkan juga perlu kita tingkatkan, kita jelajahi. Bagaimana cara menjelajahinya? Kita klik pelajari akar masalah. Kita klik pelajari akar masalah. Klik. Nah, akan muncul berbagai kotak dialog. Buka satu persatu, dimulai dari apa arti capaian saya. Kita baca.
Nah, nanti jenengan kalau bisa ini semestinya dibaca bersama-sama dengan semua guru. Nah, apa jangan dibaca oleh operatornya. Nggak ada fungsinya itu, tapi oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Timbang-timbang. Nah, ini mungkin bisa jenengan, ya ini bisa tak masukkan ke analisis rapor pendidikan pada KOSP. Ngomong loh. Setelah itu tutup. Neng ini nanti dibaca bareng-bareng di sekolah masing-masing ya. Neng ini buka tutup meneh. Nah, bagaimana sebarannya? Buka. Nah ini saya sebentar. Jenengan harus tahu ada 27% mahir literasinya, 69% cakap literasinya, 4% mendasar, tidak ada yang perlu mendapatkan intervensi dalam berliterasi. Berarti baru tadi naik sekian persen dibanding tahun lalu, tetap bisa ditingkatkan lagi. 69% cakap ini dikurangi dibawa ke atas, jangan dikurangi dibawa ke bawah. Turun lagi ya, monggo. Loh Pak, bagaimana? Itu kan anak-anak. Mari kita biasakan berliterasi yang terintegrasi dalam pembelajaran kita, terintegrasi dalam asesmen kita. Contoh kemarin PSSB gantinya sekian. Nah, saya menemui di SMP negeri ini ono soal prakarya. Nah, soal prakarya. Jajanan tradisional dari khas Sunda, berbahan baku kelapa, kemudian gula, tepung, dan apalagi bla 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 itu agak banyak, adalah titik A dapat, B apalagi, C apalagi, lupa saya. Nah, literasi ini kalau langsung plek nih soal tok itu, mestinya kan bisa diceritakan. Indonesia memiliki berbagai wilayah, berbagai daerah dengan jajanan khasnya masing-masing. Kemudian, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Loh Pak, ini guru prakarya. Ya tak kok guru bahasa Indonesia ini cara cerita. Ya. Nah, itu soalnya sama nanti terus di berikutnya setelah dapat satu alinea atau satu paragraf atau dua paragraf, lanjutkan dengan kalimat tadi. Nah, jajanan khas Sunda dengan bahan baku ini kan sama soalnya sebenarnya, tapi ono literasinya. Marilah seperti itu kita biasakan di kelas kita, ketika formatif, ketika sumatif, itu dibiasakan. Setelah itu kita jelajahi detailnya. Atau tutup dulu. Nah, langsung yang ini aja. Langsung yang ini. Lihat 3 indikator yang lain. Ini. Nah, 5-5-nya ini ada 5. Buka satu persatu. Buka, tutup. Buka, tutup. Jenengan lakukan dengan rapotin jenengan. Nah, ojo terpesona dengan yang di papan. Kalau mau foto jangan difoto di sana, yang difoto saya aja. Terus kok kiriman dengan aku, tak gue laporan di si Agus. Tutup lagi, sudah tutup. Nah, turun lagi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi saluran pendidikan saya? Ada 3. Kualitas pembelajaran menurun ini, refleksi, ya. Selanjutnya ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru naik, kepemimpinan instruksional naik, alhamdulillah. Berarti lupa yang naik dibiarkan? Enggak, ya dilihat satu persatu. Ini lihat apa arti capaian saya, klik. Dinaikkan dikit. Bukan lagi. Nah, apa arti capaian saya? Klik. Tutup lagi, tapi nanti di rumah dibaca, jangan dibuka tutup. Saya buka tutup tugasnya operator. Nah, nanti kepala sekolah bersama guru-guru setelah dibuka tutup oleh operator, jenengan berkewajiban untuk membacanya bersama-sama. Tidak sekedar buka tutup, membacanya bersama-sama. Detailnya 3-3-nya ini. Nah, yang pertama buka, tutup, yang kedua buka, tutup, yang ketiga buka, tutup,
Foto. Yang ini jangan dulu, yang atas belum. Nah, ini apa pencarian saya? Nah, foto. Nah, yang ini detailnya boleh. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga. Nah, terakhir kepemimpinan. Nah, ya, tutup lagi. Kemudian visi misi detailnya. Nah, ada visi misi, ada pengelolaan kurikulum, ada yang dukungan terhadap refleksi guru. Guru dalam pembelajaran butuh refleksi saya. Oke, setelah selesai kurang situ naik lagi, bukan turun. Nah, benahi, inspirasi benahi, diklik. Nah, klik mulai refleksi, turun dikit, terus apa ini? PMN lah depan ya. Ada pilihan inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Boleh dipilih salah satu. Langsung lihat materi di Merdeka Mengajar. Ini yang hitam ini. Nah, klik. Nah, berarti jenengan masuk ke PMN. Oke, tunggu sebentar. Sabar. Masuk. Nah, belum nanti login gini ya. Aku ini kepala sekolah baru nanti login berarti mas. Pak Jas. Ini menggunakan akun belajar.id. Boleh menggunakan kepala sekolah dulu yang ini. Boleh langsung ke salah satu guru ya. Nah, yang ini dibuka dulu. Boleh. Emailnya sudah sesuai. Oh, salah password. Tadi passwordnya apa? Nanti passwordnya itu ibu bapak yang pegang password dan akun jangan hanya OPS atau jangan hanya kepala sekolah, harusnya dua-duanya, baik OPS maupun kepala sekolah harus pegang akun yang ada adminnya itu ya. Kemudian setelah itu linknya ini di copy, di blok yang atas ini. Lihat ini. Nah, ini di blok. Nah, Ctrl C, copy, kemudian buka Word. Ya, Word. Jenengan juga lakukan yang sama. Klik nomor 1 tulis 1. Oh ya, di sini atasnya tulis dulu judulnya nomor 1. Kemampuan literasi. Nah, dapat 1 link. Kita mempunyai berapa indikator tadi? 6. Berarti nanti jenengan punya 6 link ke PMN yang masing-masing tujuannya berbeda-beda. Ada yang kemampuan literasi, ada yang kemampuan numerasi, karakter, dan seterusnya tadi. Ya. Nah, nanti jenengan copy semua itu ke 6 link itu. Jadi ketika jenengan menjelajahi masing-masing indikator, ini tadi baru 1 indikator, linknya itu disimpan di sini. Setelah itu PMM-nya ini harus dikerjakan. Nah, nek duwe guru akeh kaya Dr. Sutomo, gurune dibagi 6. Nek gurunya lebih dari 6, masing-masing guru itu situ anggotane kelompoknya situ. Nek gurune 12, anggotane loro. Masing-masing kelompok dikei hadiah 1 link untuk dikerjakan. Loh Pak, saya kerjakan langsung dari PMM tanpa melalui ini boleh, tetapi jenengan hanya dapat mengerjakan di PMM,
tidak membantu rapor pendidikan tahun yang akan datang. Tapi kalau mengerjakan ini, rapor pendidikannya ya terbantu, PMM ya untuk. Nah, ada gitu. Nah, monggo nanti Dr. Sutomo dan 4 sekolah yang lain, kepala sekolahnya atau kurikulumnya membagi tim untuk ngerjakan PMM ini. Ya. Coba ini diklik salah satu. Inspirasi 1 misalkan. Nah, kemudian ambil yang SMP, SMA. Strategi misalkan ambil. Nah, ada video loh. Tiga-tiganya harus diputar kalau ada 3. Ambil salah satu dulu. Nah, saya loading. Videonya kan sudah loading pada. Di sini ada video. Nah, kalau jenengan login PMM maka loginnya terekam. Kalau videonya ini ditonton, klik jangankan ditonton sampai habis ditonton beneran, didengarkan betulan. Jenengan jalankan di-drag, gak sampai 1 detik mari. Itu juga sudah terbaca nonton video. Cuma jenengan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kita yakin mungkin dalam satu video gini ada 1 atau 2 kata kalimat yang mungkin bermanfaat bagi pembelajaran kita. Nah, jadi untuk selanjutnya tolong indikator 1 ini tadi sudah kita buka, 5 indikator yang lain jenengan buka sampai mendapatkan link. Setelah sampai ke rumah, ke sekolah masing-masing. Tugas pertama itu. Setelah itu membagi gurunya menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok dihadiahi 1 link untuk dikerjakan melalui akun belajar. Nah, duwe guru akeh, sing iso IT dibagi, jangan ngumpul jadi situ. Sing ora pati pinter IT mungkin karena sudah berpengalaman, jadul tapi berpengalaman, bisa membantu mencari alternatif jawaban. Jenengan yang menggerakkan, nah itu menggerakkan kursornya. Ya. Jangan sing pointer IT ngumpul di situ, akhirnya sing ngerjakno sing IT ngumpul di situ, sing liyan kok IT-ne kan iso garap tapi orang iso buka, nah itu percuma. Ya, tolong nanti seperti itu. Nah, kalau nanti jenengan sudah menjelajah, sudah mengeksplor, monggo bisa dilihat di Superman-nya. Tapi hasilnya tidak langsung. Pengalaman yang lalu itu baru terbaca oleh sistem aplikasi Superman dalam 1 minggu. Ya, monggo nanti dilihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang rapor pendidikan, kemudian juga tentang disiplin positif, Pak Bos ya. Alhamdulillah. Nanti tanyakan ke rumput yang bergoyang ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tapi seandainya ada kata yang ternyata tidak tepat bagi jenengan, menurut jenengan, maka itu adalah kekurangan kami dalam menyampaikan kembali informasi yang kami terima. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada yang bisa jenengan manfaatkan, tolong manfaatkan seluas-luasnya demi kemajuan sekolah kita, khususnya putra-putri di sekolah kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan, mau ketemu Pak Hadza. Monggo Bapak Ibu. Ya, masih kita ingatkan yang perlu diselesaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah yang mendesak itu SKPBM yang sudah dibuat bisa kami tanda tangani yang bawah.
Karena untuk apa? Untuk upload dokumen satu. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pulang kita dari sini yang disampaikan Pak Sugeng, nanti kepala sekolah itu bagi tugas 6 kegiatan. Itu diselesaikan karena ini adalah untuk rapor pendidikan sekolah. PMM Bapak Ibu mandiri juga dikerjakan. Jangan sampai tidak. Itu berpengaruh dengan apa? Di dalam rapornya pendidikan. Nah, jadi ada 2 rapor dalam PMM ya. Ada 2 PMM. PMM-nya untuk rapor pendidikan dan PMM individu. Paham ya? Nah, kok ini aku ngerjain PMM aku dewi gak masuk rapor pendidikan karena ada 6 kegiatan itu yang harus diselesaikan untuk sekolah. Bapak Ibu ya tetap kerjakan rapor pendidikannya masing-masing. Jadi semua informasi tentang pendidikan di PMM jangan sampai ketinggalan, tidak buka Pak, saya tidak ngerti ngomong sampai operator di sekolahnya masing-masing. Saya kira ini kurang lebihnya, mohon maaf saya dengan Pak Sugeng karena jam 13 geser ke SMP 36. Jadi memang kami berdua dalam waktu yang sesingkat ini tidak pernah duduk di kantor. Duduknya paling di WA oleh kepala sekolah, Pak SKPDM saya sudah saya isi. Nah, habis selesai. Sing paling intinya TPP ya. TPP itu ada yang memang tidak bisa dibuka, saya kembalikan dengan Pak Sugeng karena juga saya khawatir katanya dengan ini Pak, apa namanya, masa kerja di sebagai guru yayasan lagi ya. Tolong juga nanti yang bagiannya operator dan kepala sekolah TPP itu tolong dicermati kaitannya dengan masa kerjanya. Jadi guru tetap yayasannya itu sing penting. Jadi minimal 2 tahun. Jadi ono masa pengalamannya kan di bawahnya itu dimasukkan semua. Akan baru 1, Pak guru saya sudah 16 tahun, sing telepon Meksiko. Kan saya tidak bisa buka. Jadi tolong nanti bagian operator dengan kepala sekolah urusan ini dicermati karena nasibnya Bapak Ibu semua. Gitu aja ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Persiapan AMBK di sekolahnya Bapak Ibu lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan tidak sampai seperti tahun kemarin. Tahun ini lebih meningkat lagi. Gitu ya. Pesan saya dengan Pak Sugeng, tolong Bapak Ibu siswa dikondisikan kaitannya dengan isi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jawab bener tapi keliru. Betul Pak? Ya. Jawab bener tapi tidak pernah tahu, tapi keliru itu. Merugikan sekolah. Oke, matur nuwun. Sampai ketemu di lain kesempatan.